Ya, kembali kita bersyukur pada sore hari ini, mana kita boleh kembali beribadah sekalipun mungkin dibatasi oleh ruang. Kita percaya Tuhan yang tanpa batas tetap hadir di mana kita boleh berada, khususnya ada di rumah dan juga di gereja pada saat sore hari ini. Tuhan akan memberkati kalau kita siap, kita siapkan seluruh hidup kita untuk menerima apa yang terbaik dalam hari Sabat ini. Mari kita akan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena kasih setianya, maka itu turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian selama saudara boleh beribadah kepada Tuhan bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Shalom. Puji akan nama Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dalam waktu kita tidak bisa bertemu, kita boleh mendengarkan pujian di rumah. Kita tetap bersatu hati. Kita mau ingat kebaikan Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau pujikan, kupandang wajah-Mu, karena Dialah pertolongan kita. Haleluya Yesus. Tanpa
Tuhan. Dimuliakanlah namamu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan buat kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan. Tolong berkati setiap kami Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Pondok Indra Prasa Tuhan. Tolong Tuhan Kau jamah Tuhan. Kau jamah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga di situasi yang seperti ini Tuhan, Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap tolong Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap memberi pertolongan buat kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Tuhan sungguh baik, kasih setia yang tidak berkesudahan. Mari kita pujikan kasih Allah yang berkesudahan. Haleluya. Kasih
sorai. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Di situasi yang seperti ini, Tuhan tetap memberikan sukacita di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Gia Pondok Indra Prasta, mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kita. Kita memujikan Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Yesus Kau kebenaran.
kami serahkan buat hambanya yang melayani firman. Haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini minggu yang keempat kita masuk dalam masa-masa di masa pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita dalam beribadah. Hari ini bersama saya Abednego Agung Jatmiko dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pondok Indra Prasta. Saya akan menyampaikan satu renungan tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan iman, dan kebangkitan dunia. Saudara-saudara, tema ini saya relevansikan dengan masa di mana disebutkan bumi gonjang-ganjing atau pandemi COVID-19 atau COVID-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, iman Kristen bukan satu set doktrin atau satu pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal, satu irrational statement. Jadi agama Kristen itu juga bukan sebuah agama atau sistem agama yang begitu rupa menjaga doktrin yang mati-matian. Semua doktrin-doktrin dijaga dan tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada perlawanan terhadap doktrin itu. Dan agama Kristen menjadi agama dengan segala perkara-perkara dan cerita-cerita rohani yang supranatural, dan itu makin menguatkan, makin melegitimasi begitu ya, supaya kuat, supaya hebat. Lalu dengan cerita-cerita supranatural itu menutup pikiran, nalar, dan logika dari pengikut-pengikutnya. Ini kalau kita lihat sebagai satu fenomena agama. Saudara-saudara, saya mulai dari ini. Mengapa saudara-saudara di masa pandemi gonjang-ganjing bumi kita ini ya, dengan meluasnya wabah COVID-19 ini, memang terjadi macam-macam saudara yang terjadi. Sedih hati saya mendengarkan beberapa benturan pro kontra statement, bahkan itu banyak sekali dari kalangan-kalangan tokoh-tokoh agama. Tetapi tadi pagi saya membaca ada pernyataan yang sudah menenteramkan, artinya semua tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin diminta untuk memberikan satu kekuatan statement yang memberikan semangat menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara-saudara, tentunya iman, sains, dan medis itu tidak saling bertentangan, tidak saling berseberangan. Ya, Amsal 1 pasal 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi itu jelas sekali saudara-saudara. Takut akan Tuhan sebagai bagian dari iman itu sendiri tidak bertentangan dengan pengetahuan. Pengetahuan juga merupakan buah dari usaha iman. Pengetahuan juga menjadi buah anugerah dari nalar pikiran yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Selesai saudara. Jadi tidak lagi saatnya untuk kita pro kontra, saling melemahkan, saling menegasikan, mengkonfrontasikan kebenaran iman dan kebenaran sains. Ya, bagi saya kemarin cukup sedih, tetapi minggu-minggu ini saya melihat makin baik. Artinya hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani sudah menyadari ini bukan saat kita mengklaim sesuatu tanpa bersikap bijak, tanpa bersikap bijaksana dan wisdom, atau bisa mengerti situasi lebih utuh lagi. Ini bukan saatnya sedang mengkonfrontasikan kekuatan kebenaran iman kita, tetapi inilah saatnya kita mencari kekuatan bersama-sama. Apa itu saudara? Jadi kekuatan yang kita temukan nanti akan kita temukan bersama-sama. Jadi stop, tidak lagi membuang waktu, energi kita untuk sesuatu yang kontroversial begitu ya. Iman dan sains bukan perkara yang berlawanan, tetapi memang kebenaran iman itu melampaui dari apa yang sudah ditemukan sains. Beberapa hal penjelasan sains itu memang belum final, sementara peristiwa-peristiwa iman ada yang memang di luar jangkauan dari penjelasan sains. Jadi kedua-duanya sudah selesai. Tuhan pencipta semesta dan nalar manusia juga.
Tuhan itu yang mengkaruniakan, ya, baik iman maupun pengetahuan kita. Saudara-saudara, sains bisa bersanding dengan iman. Jadi para orang-orang pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin iman tidak perlu ceroboh atau merasa superior, arogan begitu, memberikan klaim-klaim iman yang seolah mengatasi semua kebenaran-kebenaran sains, atau kebenaran sains itu tidak pantas dipercaya. Ini saya pakai sebagai awal dari pembukaan renungan saya, saudara-saudara, karena ini penting. Jadi saudara-saudara, saya mau tegaskan bahwa dasar kebenaran iman kami adalah pada Tuhan. Tuhan sumbernya. Wahyu dalam kitab suci, Tuhan berbicara dalam wahyu kitab suci, dan dalam firman perkataan Tuhan Yesus. Itulah dasar iman kami. Yesus disebut Sang Firman. Yesus disebut Sang Firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang dari surga turun ke bumi. Itu saya sebut itu legitimate sekali, kuat sekali. Ya, jadi apapun dan pernyataan-pernyataan firman dari Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang dasarnya, sesuatu yang diaminkan dalam iman kita. Saudara-saudara, maka kami, ya, kalau disebut sebagai orang beriman, kami memang tidak semata-mata orang beragama, tetapi kami seseorang pengikut-pengikut yang percaya Yesus, benar-benar menyatakan pernyataan Yesus adalah firman yang diaminkan kebenarannya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, ini pernyataan iman, saudara-saudara. Dan ini adalah perkataan Yesus Kristus tentang kebangkitan sebagai kalimat dasar. Akulah kebangkitan. Tegas sekali dia menyebut dirinya sebagai kebangkitan. Kebangkitan adalah anastasia. Memiliki arti juga rise atau rising. Jadi resurrection of the dead. Kebangkitan dari kematian. Kebangkitan dari kematian ya artinya awalnya tubuh itu mati, secara biologis sudah mati, tidak ada fungsi biologisnya, dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 25 menyatakan itu, saudara-saudara. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan." Kata aslinya anastasia. Tetapi ketika saya teliti lebih lanjut, kebangkitan itu bukan saja bicara kehidupan biologis juga, tetapi kehidupan yang dimaksud dalam kebangkitan itu bukan kehidupan biologis. Ada kehidupan yang lain. Pengertian yang kedua adalah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Hidup dalam bahasa asli itu zoe. Ya, bentuknya itu non-nominatif feminin. Ya, jadi dia bicara bukan saja kehidupan fisik tubuh ini yang hidup, ya, bernafas, bergerak, bertumbuh, kehidupan biologis, tetapi of the belonging to the God, of the life belonging to the God. Jadi hidup yang menjadi milik Tuhan, of the life belonging to the Christ and the believer. Artinya apa? Hidup yang menjadi milik Tuhan bukan saja hidup secara biologis ini, tetapi akulah kebangkitan, ya, rising from the dead, terus juga rising, kebangkitan hidup yang dimiliki Tuhan. Mungkin hidup fisikal kita, hidup tubuh kita, milik kita sendiri sebelumnya. Tetapi ketika pernyataan Yesus menyatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia berkata kebangkitan fisik, yes, dan kedua kebangkitan yang lebih luas lagi, hidup yang dimiliki Tuhan. Itu pengertian yang kedua. Jadi agama Kristen, saudara-saudara, kalau itu disebut agama, itu bukan agama yang merasa dirinya superior, yang merasa sok hebat dengan pernyataan ayat-ayat suci, tidak boleh dibantah, tidak bisa dijelaskan, terima saja. Bukan, kami bukan sekedar pengikut agama yang seperti itu, saudara-saudara. Jadi kami kalau disebut sebagai pengikut agama agak bermasalah. Karena apa, saudara-saudara?
Ada peristiwa penyaliban Yesus. Kalau itu agama yang pengen superior, nggak perlu ada cerita penyaliban. Tentu tidak sesuai cerita penyaliban itu dengan sifat agama yang super. Jadi kalau agama Kristen adalah set doktrin seperti pernyataan awal saya yang tadi, maka kita ngomong doktrin yang gampang saja. Lebih mudah kita menceritakan Kristen adalah agama yang menjamin ke surga. Titik. Enak sekali saudara-saudara. Dikasih doktrin yang kuat, yang enak begitu ya. Tetapi bukan itu. Kalau memang agama Kristen hanyalah doktrin, mengapa Yesus perlu turun menjadi manusia, melayani, mengajar? Bahkan ketika hidupnya Yesus ditentang, dibenci, banyak yang berlawan, kemudian oleh kekuasaan dia disalibkan, mati. Kenapa harus seperti itu? Kok repot-repot begitu ya? Ya mengapa begitu rumit dan dramatik sehingga ada peristiwa penyaliban? Yesus perlu memasuki wilayah yang jadi perdebatan sepanjang masa. Ya, wilayah kematian. Ya, ini mengapa kematian ada dan mengapa kematian Yesus diajarkan dan mengapa kebangkitan juga perlu diajarkan, perlu dideklarasikan. Ini menjadi persoalan rumit saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara, agama Kristen merupakan satu hal yang menarik, menyatakan kubur kosong sebagai pendirinya. Tadi ada kematian, tapi tidak berhenti dalam kematian. Dilanjutkan dalam peristiwa kematian tadi ada peristiwa kebangkitan. Sebutkan kubur telah kosong. Nah ini jadi pernyataan yang dasar dari iman Kristen. Saudara-saudara, dari sini kita lihat, tanpa kebangkitan iman Kristen tidak akan muncul. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka kelompok murid itu adalah simbol kekalahan. Mereka diajar oleh seorang guru yang hebat, guru yang mengasihi mereka dan mengadakan banyak mujizat. Kemudian guru itu disalib, mati, lenyap sudah. Bersama kematian sang guru itu lenyap harapannya, lenyap juga sifat kekuatan dari sang Mesias. Tetapi tidak, saudara-saudara. Kubur kosong menjadi pernyataan yang luar biasa. Ada kebangkitan. Kalau tanpa kebangkitan, salib menjadi pernyataan yang menyedihkan, memalukan. Mengapa ada seorang tokoh yang kalah dan disalibkan dan mati, saudara-saudara? Itu sebuah akhir yang memalukan. Maka saudara-saudara kita beralih, untuk apakah kebangkitan Tuhan Yesus itu? Dan untuk apakah ada iman percaya kepada kebangkitan? Saudara-saudara, dua pertanyaan ini. Untuk apa kebangkitan dan untuk apa kita beriman kepada kebangkitan pada Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias? Secara cepat saya katakan dua. Yang pertama, saudara-saudara, satu, kebenarannya adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus, bangkit dengan kuasanya sendiri. Itu penting. Itu akan menjelaskan siapa manusia Yesus itu. Dia mempunyai kuasa untuk memberikan nyawanya dan untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 18. Dikatakan seperti ini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa, dari Bapakku yang di surga ya. Itu satu pernyataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Kebangkitan Yesus, Yesus bukan sekedar objek yang padanya dikenai kuasa kebangkitan, tetapi Yesus punya kuasa terhadap kebangkitan itu sendiri. Kuasa yang diberikan oleh Bapa itu, Dia punya kuasa untuk mengambilnya. Dia diberikan kuasa. Ini memang pernyataannya sangat khas tentang Trinitas. Artinya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan tidak bertentangan, saudara-saudara. Jadi, dalam iman percaya Kristen, pribadi tiga, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak saling berlawan. Termasuk dalam peristiwa kebangkitan. Ya, Bapa, Anak bekerja bersama-sama.
tiga pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus bekerja secara harmonis dan tidak pernah saling bertentangan, dan mereka saling menguatkan pada banyak peristiwa dan ekspresinya, pada banyak pernyataannya. Ya, jadi Yesus itu memiliki kuasa sendiri memberikan dan mengambilnya. Yang kedua, dengan kebangkitan itu dan iman tentang kebangkitan, Yesus secara jelas ia telah menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Dan kebangkitan Yesus merupakan meterai persetujuan dari Allah Bapa akan kebenaran pernyataannya. Jadi dia adalah anak Allah, dan kebangkitannya menjadi meterai yang menguatkan, yang menyetujui Yesus sebagai anak Allah. Maka kalau Tuhan, kalau Bapa dalam Trinitas itu tidak menyetujui kebangkitan Yesus, Yesus tetap saja mati. Jadi ini bergerak bersama-sama. Ya, inilah iman yang cukup unik, saudara-saudara. Tapi itulah kebenarannya. Jadi Yesus punya kuasa. Allah memeteraikan kuasa itu melalui kebangkitannya. Itu dua hal. Kemudian kita berlanjut lagi. Dalam kebangkitan Yesus Kristus, itulah dasar dari seluruh tema khotbah Petrus tentang satu peristiwa yang besar yang disebut Pentakosta. Seandainya tidak ada kebangkitan, saudara-saudara, maka Pentakosta yang membuat kekristenan bersebar begitu rupa, penuh kuasa, penuh dengan karya-karya yang adikodrati, tidak terjadi. Karena dalam Kisah Para Rasul 2 sampai ke Kisah Para Rasul 4, saudara baca, jelas sekali Rasul Petrus mendasarkan imannya, mendasarkan transformasi hidupnya dari kebangkitan Yesus Kristus. Jika kebangkitan ini dihilangkan dari ajaran Kristen, maka semua ajaran Kristen hilang, saudara. Ya, Yesus tetap menjadi guru yang sudah mati, menghuni kubur. Jadi ada poin-poin tentang kebangkitan. Ya, saudara, poin-poin tentang kebangkitan yang perlu kita refresh cara kembali. Yang pertama, kebangkitan merupakan penjelasan kematian Tuhan Yesus. Dengan adanya kebangkitan, maka makna kematian Yesus menjadi jelas. Apakah kematian Yesus itu sama dengan kematian tokoh agama yang lain? Tidak. Yesus tidak tunduk dalam kematian. Yang kedua, dalam peristiwa kebangkitan ada penggenapan nubuat dari perjanjian lama tentang Mesias. Nah, itu jelas sekali. Kalau saudara belajar tentang penggenapan nubuat, semua yang tertulis dalam perjanjian lama, one by one, satu demi satu digenapi, detail, persis. Yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, sumber kesaksian para murid. Petrus berdiri menyaksikan Yesus yang kamu buang itu, Yesus dari Nazaret, dia yang dibangkitkan Allah. Itu sumber kesaksian. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kesaksian para murid tentang siapa Yesus. Ya, dia sudah selesai di kuburan sana itu. Yang keempat lagi, pencurahan Roh Kudus terjadi manakala berita kebangkitan sudah diberitakan. Dan yang terakhir, menegaskan, ini yang sampai sekarang harus kita imani, menegaskan posisi Yesus sebagai Mesias dan Raja, saudara-saudara. Ini secara pengajaran 5 hal ini sudah selesai dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, ada satu perdebatan, apakah kebangkitan itu peristiwa historis, peristiwa sejarah? Yes, saya katakan itu ya. Itu dicatat dalam kitab suci, ya. 4 Injil sinopsis, dan kemudian saudara, Kisah Para Rasul mencatat kembali banyak saksi-saksi, ratusan, dan itu tidak bisa diragukan. Bahkan sumber literatur non-Kristen pun menyatakan bahwa peristiwa kebangkitan adalah satu peristiwa sejarah. Kemudian saudara-saudara, jika kebangkitan bukan peristiwa sejarah,
maka kuasa kematian tetap dan kematian tidak dikalahkan. Ini suatu implikasi rohani yang begitu berat. Artinya kalau tidak ada kebangkitan, kematian Kristus tidak ada artinya. Seperti yang saya sampaikan yang pertama, kebangkitan itu memberi arti atas kematian. Ternyata kematian bukan akhir segalanya. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya tahu ketakutan yang paling utama kan ketakutan akan kematian. Update terakhir itu mencapai angka yang terinfeksi di Indonesia itu 8.000 sekian, yang meninggal hampir 700-800 begitu. Tetapi yang sembuh jauh lebih banyak, satu tren positif yang baik. Tetapi saya percaya adalah wajar manakala manusia memiliki ketakutan akan kematian, utamanya menghadapi pandemi yang begitu masif, luas, dan tidak sederhana penanganannya, saudara-saudara. Yes, tetapi pesan kebangkitan ini menjadi relevan kembali. Kristus menang atas kematian. Kita tidak bisa mengatakan kalau sudah tertangani akan 100% sembuh, atau kalau dengan sistem kesehatan yang bagus dan sebagainya. Semua tidak ada single factor. Artinya apa, saudara? Keadaannya begitu dinamis, begitu rupa, tidak menentu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, tidak ada satu manusia di bumi ini mampu menguasai kematian. Tetapi baru saja kita dengar pernyataan iman yang luar biasa. Yesus mengatasi kematian itu melalui kebangkitan. Keadaannya berbeda, saudara, ketika Yesus tidak dibangkitkan dan kita para orang-orang tetap dalam dosa. Kita dalam keadaan yang tidak berbeda. Dosa mengakibatkan kematian dan kita tetap tinggal dalam kematian. Saya tidak bisa membayangkan suasana depresinya murid-murid yang takut karena sang guru telah ditangkap. Mereka tidak berani keluar dan tetap saja kematian menguasai guru. Dan tidak ada kebangkitan yang terjadi. Itu suasananya beda sekali. Tetapi puji nama Tuhan, kebangkitan mengubahkan bencana menjadi kemenangan. Kebangkitan menjadi pernyataan tegas bahwa Yesus adalah Mesias. Kebangkitan membuat satu pergerakan baru. Tanpa kebangkitan, kematian hanyalah kutukan Tuhan. Tetapi dengan kebangkitan, maka kematian dilihat sebagai satu peristiwa pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus. Dia telah mati menyelesaikan hutang dosa tadi, tapi dia bangkit. Jadi tanpa kebangkitan, mungkin kekristenan ceritanya berbeda. Kalau kekristenan sendiri tidak pernah terjadi. Murid-murid hanyalah pengikut dari seorang guru pengajar. Dan sama seperti pengajar yang lainnya, dia mati. Tapi Yesus tidak mati, tidak dikuasai dalam kematian. Yesus bangkit. Yesus adalah Mesias. Maka saya tutup dalam 3 posisi tentang kebangkitan, saudara-saudara. Yaitu pada perjanjian lama, pada masa gereja perdana, dan pada masa sekarang ini, pada era postmodern ini. Sejarah dalam perjanjian lama mencatat, ya, di PL maupun PB ada 7 peristiwa kebangkitan, saudara-saudara. Elia dan Elisa itu membangkitkan anak janda. Elia membangkitkan anak janda Sarfat, dan Elisa membangkitkan anak janda di Sunem. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan di perjanjian lama penting sekali. Elia menjadi nabi besar. Ya, ketika penampakan diri di atas gunung, Elia dan Musa, tengahnya Yesus, itu penampakan yang menguatkan, yang menegaskan tentang otoritas Yesus juga. Di situ digambarkan perjanjian lama nyambung dengan perjanjian baru. Di situ digambarkan jadi sifat kebangkitan. Kebangkitan Elia yang Tuhan berikan melalui karya pelayanan Elia jelas menunjukkan waktu zaman hidupnya Elia, lembaga agama begitu dikuasai dan dikalahkan. Itu Israel Utara itu banyak nabi-nabi yang palsu, dikuasai oleh pemerintahan yang tidak takut akan Tuhan. Maka Elia berdiri melawan pemerintahan itu.
dan menunjukkan tanda-tanda ajaib, termasuk salah satunya adalah kebangkitan dari kematian. Dan itu sudah selesai. Dia menunjukkan otoritas ilahi yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia menunjukkan bahwa Tuhan pencipta semesta alam itu kuasa lebih dari agama, lembaga agama, lebih dari penguasa-penguasa kerajaan monarki saat itu. Itu yang pertama. Dalam perjanjian lama, kebangkitan sudah dinyatakan sebagai tanda ajaib dan peneguhan kuasa Tuhan. Yang kedua, pada masa gereja perdana yang kita tadi sebut, ketika Petrus berkhotbah tentang kebangkitan, ribuan orang bertobat, Pentakosta terjadi, orang dijamah, orang menerima kuasa Tuhan, dan mereka mengalami manifestasi kuasa Allah, manifestasi Roh Kudus. Itu pada masa gereja perdana. Dan kalau saudara lihat di masa gereja perdana, tidak saja peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi, perubahan revolusi sosial juga terjadi. Orang membagi-bagikan hartanya, orang menjadi solidaritas, orang menjadi satu rasa, satu senasib penanggungan. Saudara, itu kalau terjadi di masa sekarang sama luar biasanya. Jadi ketika pada masa gereja perdana di Yerusalem dan sekitarnya, orang tidak individualis, kesusahannya menjadi kesusahan bersama, dan karya Roh Kudus begitu nyata, begitu nyata. Dan sekarang pada masa yang terakhir, ini satu relevansi yang saya maksudkan dalam masa postmodern ini. Kebangkitan Yesus menjawab kegelisahan. Kebangkitan Yesus menjawab kegagalan. Kita melawan virus yang tidak kasat mata, saudara-saudara. Adanya pandemi COVID-19 ini menyentak sedih-sedih kehidupan manusia. Kita yang dulunya hidup terpola, ya, sosial, berangkat kerja, sekolah, ke gereja, pola-pola itu sudah ada, tiba-tiba ditabrak begitu rupa. Saya bersama-sama gereja-gereja lain, kita sedang bergumul. Ini gereja sekarang harus pakai online, pakai media-media, nggak bisa langsung ibadah langsung, ya. Tetapi itu menjadi sentakan atau guncangan yang tentu ada maksud Tuhan di dalamnya. Di sanalah kita temukan kuasa kebangkitan. Apakah sentuhan Roh Kudus itu mampu membangkitkan iman pribadi kita di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kegagalan, saudara-saudara? Saya mau tanya, manusia mana yang bisa menjamin situasi ini, yang bisa mengatasi by power dia sendiri? Tidak bisa. Semua berkata kita tidak mampu. Maka siapakah Tuhan Yesus di masa ini? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan berkuasa. Relevansi kebangkitan di masa pandemi ini malah menjadi kuat. Saya lihat di tulisan itu menarik, iman dan imun. Saudara-saudara, saya mendapati satu anugerah yang besar di balik imun, daya tahan tubuh kita yang kita tidak sadari, kita tidak bisa lihat. Itu luput dari rasa syukur kita, luput dari kesadaran kita. Ternyata imunitas kita sesuatu yang dahsyat. Ya, saudara-saudara. Ternyata solidaritas kita, persekutuan kita satu sama lain itu dahsyat. Membuat kita kangen, ya, nggak datang ke gereja sampai 4 minggu ini, kangen, saudara. Lingkungan alam kita, matahari, bumi, bulan, bintang, udara yang bersih, itu sesuatu yang dahsyat. Itu juga imunitas secara alam, loh. Imunitas secara tubuh kita dahsyat. Tiap hari kuasa kebangkitannya itu terjadi. Tetapi apakah kita sadari, saudara-saudara? Maka benturan-benturan ini terjadi, menguji utamanya mereka yang punya sikap materialisme. Materi tidak bisa menjamin. Sekulerisme. Oh, negara itu segala-galanya. Semua negara goncang. Apalagi ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan. Apalagi orang yang merasa religius, merasa agamanya hebat, kemudian mampu mengatasi segalanya. Hari ini berjatuhan, saudara-saudara. Artinya pandangan manusia ringkih dan sangat terbatas. Tetapi puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitannya mampu menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, Filipi pasal 3
ayat 10 berkata begini. Ini saran untuk orang-orang di postmodern ini. Orang-orang dari kelompok tadi mungkin yang tidak mengenal dan tidak mempercayai kuasa kebangkitan. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan, dalam kematiannya. Ya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang pertama saudara, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Grosnai, kata mengenal itu adalah bentuknya infinitive aorist aktif. Itu maksudnya belajar mengenal dari masa sekarang yang akan datang dan seterusnya. Maka saat ini, saat pandemi Corona COVID-19 ini, inilah saatnya kita mengenal kuasa kebangkitannya. Dari saat ini, sekarang dan seterusnya kita akan mengenal kuasa kebangkitannya. Apa itu kuasa kebangkitannya? Dalam kuasa itu ada power. Dalam kuasa kebangkitannya itu ada ability, ada kesanggupan. Apa capability, ada kemampuan. Saya percaya itu. Kalau kita masih percaya kuasa kebangkitannya, kita punya power, kita punya kemampuan, kita punya capability. Saya melihat teman-teman luar biasa dari lembaga rohani, dari gereja sudah bergerak membantu sesamanya. Alat perlengkapan diri, makanan, sebagainya. Mereka bergerak, punya power, kemampuan untuk sharing. Ya, kenapa mereka sharing? Karena ada persekutuan dalam kematiannya. Ya, in association, ada komuni, ada fellowship, dalam cross relationship, ada hubungan yang dekat. Itu aplikasi iman. Ternyata mengenal kuasa kebangkitannya dan sharing dan membagikan kasih saya tadi menjadi sesuatu yang integral atau sesuatu yang satu paket gitu ya. Jadi saudara, Filipi 3 ayat 10 sudah mengatakan itu. Dan setelah itu ada ayat dan Filipi 4-nya berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi ya kekuatan. Ya, saudara-saudara, segala perkara dapat kita tangguh kalau kita tahu tadi ya. Maka saudara-saudara, Tuhan memberi kekuatan iman kepada siapapun yang mau berdoa. Kuasa kebangkitannya terjadi. Saudara-saudara, dalam persekutuan pribadi, persekutuan keluarga, sudah tetap lakukan persekutuan keluarga. Ada solidaritas yang dikerjakan. Jadi mengenal kuasa kebangkitannya tidak cuma secara doktrin, secara pengajaran, tapi in action. Saudara-saudara, saya tutup. Maka kebangkitan menjadi fakta penting. Dan kebangkitan itu menyelamatkan dosa manusia. Akibat dari kebangkitan, kita diselamatkan dari kematian. Dan dampak dari kebangkitan itu, kita memiliki harapan hidup yang lebih besar. Dan karena kita masih hidup, saya bersyukur saya hidup, saya mengerjakan tindakan-tindakan kasih sebagai wujud persekutuan saya dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan saudara-saudara seiman, kita ikut mengerjakannya. Maka saudara-saudara, kepada siapakah kau mempercayakan hidup? 1 Korintus 15 ayat 27. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kebangkitan mendeklarasikan bahwa maut sudah dikalahkan. Yesus yang awal dan akhir. Yesus yang hidup. Yesus berkata, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus berkata juga, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya saudara? Semua sudah selesai. Maka saudara-saudara, di era postmodern ini tidak ada kuasa manapun yang mampu membangkitkan, menguasai dan menyelesaikan masalah ini. Saya berdoa saudara-saudara, dengan kuasa kebangkitan, gereja Tuhan memiliki kuasa untuk memberkati. Amin. Dan kita lalu dari peristiwa kematian. Maka saudara-saudara, sambutlah kebangkitan Yesus itu. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Di Pentakosta itu saya percaya kuasa Tuhan dimultiplikasikan, diperluas, dan menjadi peristiwa-peristiwa ajaib, kesembuhan terjadi. Saya percaya saudara-saudara dimanapun Anda menyaksikan program ini, maka saudara terima kuasa kebangkitan. Yang sakit disembuhkan, yang hatinya hancur dikuatkan, yang sudah malas diubahkan menjadi rajin. Tetap semangat, walaupun kita tidak datang ke gereja
secara langsung ikuti terus ibadah ini. Tuhan memberkati. Saya Apen Niko Abujatmiko dari Gereja Isa Masih Jemaat Pondok Indra Prasta. Tuhan memberkati. Shalom. Mari saudara, kita akan bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat hati kita dan angkat tangan kita untuk menerima berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mari kita akan pulang bersama-sama. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Tak persekutuan Roh Kudus akan menyertai sekalian pulang dari saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus dalam kembali menyebut orang yang setia. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati.